Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar kalian adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya dan bisa beraktivitas hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan diperhatikan materi kita untuk pembelajaran kedua, masih di tema 8 ya. Kita akan belajar yaitu pertama itu persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita. Misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Ya. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kedua, penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada nama diri atau nama orang ya. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Nah, kita lanjutkan dengan PowerPoint yang berikutnya. Kita coba. Kita cari dulu, bentar ya. Kita cari yang pembelajaran kedua. Baik, kita lihat sini ya. Pembelajaran kedua di sini. Oke, di sini kita lihat ada menirukan gerakan hewan berjalan di air. Anak yang kalah harus bertanggung jawab. Ia harus bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ambil kalau materinya bagus ya. Nah, di sini ada gambar ya, anak sedang bermain bola. Dengan melakukan permainan ini sudah menunjukkan persatuan ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita melakukan permainan dengan bersama-sama lebih dari satu orang, berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya, itu sudah kalian sudah menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Oke, di sini ada perintah ya. Susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang utuh. Ya, di sini kita lihat ada nyapu, ada halaman, ada rumah, ada Rasti. Ambil pensilnya, kita akan coba ubah dulu warna pensilnya. Kita kasih warna biru ungu ya. Kemudian hurufnya 16. Oke, kita di sini Rasti menyapu halaman rumah. Ini ya, titik ya. Subjek Rasti, predikat kata kerja menyapu, objeknya halaman rumah ya. Oke. Nomor 2, memegang tempat Ana dan sampah. Kita bikin kalimatnya. Ana, subjeknya, pelakunya, memegang tempat sampah. Titik ya. Baik, kita sudah buat jawabannya. Kita lihat lagi. Ini ada, oke. Nomor berikutnya yaitu nomor 3. Kita lihat sini, kita ambil pensilnya. Kerikil mengumpulkan Batu dan Ahmad. Oke. Ahmad ya, mengumpulkan, kita
kerja dulu, yaitu predikat mengumpulkan batu dan kerikil atau kerikil dan batu ya. Kamu bisa dahulukan batu atau dahulukan kerikil. Kemudian nomor 4, Wayan memegang pengki ya. Baik, kita tulis di sini Wayan memegang pengki, titik ya. Ini pengki, ini alatnya namanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada nomor 5. Oke, tadi ngeliknya kurang. Kita lanjutkan lagi ya. Nomor 5 di sini Melani memegang sapu lidi. Ini kegiatan yang baik ya, membersihkan rumah atau halaman sekolah. Ini dengan kegiatan seperti ini, insya Allah rumah sekolah dan lingkungan kita akan menjadi sehat dan bersih. Itu yang kita cari. Baik, berikutnya kita masuk ke PowerPoint-nya habis. Kita masuk ke buku saja. Silakan dibuka buku halaman 11 ya. Oke, baik, halaman 11 pembelajaran kedua. Kita lihat dulu di sini. Ini ada kegiatan sedang membersihkan halaman rumah ya. Sedang membersihkan bersama-sama nih ya, bareng-bareng mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sini juga ada percakapannya. Udin berkata, teman-teman, halaman ini masih kotor, yuk kita bersihkan terlebih dulu. Terus Benny menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan, ada kerikil dan batu. Benda ini dapat membahayakan diri. Oke, di sini kemudian ada lagi menirukan gerakan binatang berjalan ya. Permainan menirukan gerakan binatang berjalan dilakukan di darat atau di air. Kalau di kolam, di sungai, tapi yang bersih ya, di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku ya. Itu berguna untuk melatih otot kaki supaya nggak kaku. Kemudian di sini aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukannya secara kelompok. Makin banyak anak makin seru ya. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus hati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Oke. Baik, ini Pak Guru lihat sini, ini yang kalah ya. Pada saat home pimpa, maka ada anak yang kalah. Nah, anak yang kalah ini dia akan adanya di tengah ya, seperti ini ya. Nah, tapi kita lihat lagi kelanjutannya. Ya, di sini ada kelanjutan. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Ya, hukumannya sangat sederhana ya. Oke, di sini ada Udin sama teman-teman beda-beda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Oke, kita lihat sini. Tulis contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan untuk menunjukkan persatuan. Baik, kegiatan bermain pertama ini Udin ya, misalnya. Ini kegiatan kita ya, misalkan namanya Upin ya, melakukan kegiatan permainan sepak bola bersama di sekolah. Titik. Ini kan persatuan juga ya. Kemudian Lani dan
teman-teman bermain voli. Nah, titik ini juga persatuan ya, ya permainan yang banyak pesertanya ya. Misalkan lagi Pandi bermain ya, misalkan di sini Galaksin ya, di halaman rumah bersama teman-teman ya, titik. Oke, baik, ini sekedar contoh untuk soal yang keempat dan kelima. Kamu bisa tulis yang intinya permainannya lebih dari 2 orang lah, kalau bisa yang banyak. Misalkan permainan apa tuh, benteng ya, permainan petak umpet ya, permainan yang banyak membutuhkan orang lain ya, teman-temannya banyak gitu. Ambil kesimpulan di sini. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Ini tadi sudah ya. Kita langsung jawab aja pertanyaannya. Saya udah langsung ke sini ya. Apa isi teks yang kamu baca di atas? Yaitu permainan berjalan di air. Kita coba tulis jawabannya di sini. Permainan berjalan di air. Menirukan hewan. Menirukan hewan berjalan di air ya. Oke, ini contoh ya. Kemudian titik ya. Kemudian apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulannya kita besar ya, kita harus kita dalam bermain ya, dalam bermain harus mewujudkan ya persatuan dan kesatuan ya, kesatuan. Kita dalam kandang bermain dengan sportif ya, bermain dengan sportif ya. Kalau kalah harus mau ngaku kalah, karena ini hanya permainan ya. Jadi kalau kita main itu, kalau kita disuruh untuk hukuman berjoget sambil bernyanyi, kita harus melakukan hal tersebut. Itu namanya sportif. Baik, kita lanjutkan di sini. Masih ingat kamu dengan huruf kapital? Masih ya. Huruf kapital dikatakan sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. A. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Oke. Baik, susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kita susun, misalkan kamu ada Tom, Udin, sampah, memegang. Ambil pensil kamu, kita akan isi, misalkan nomor 1, Udin ya, memegang tong sampah, titik. Jangan lupa kita periksa lagi kalimat kita, mungkin ada yang hurufnya belum kapital, karena nama Udin ini harus huruf kapital ya. Kita lanjutkan lagi nomor 2, rumah menyapu halaman Siti. Baik, kita buat kalimatnya. Di sini kita ambil pensilnya ya. Yaitu di sini adalah Siti ya. Kita ganti hurufnya dulu yang besar 20. Siti ya menyapu
halaman rumah ya, halaman rumah titik seperti ini ya. Nah, kalian lakukan dengan latihan sendiri ya. Ini Pak Guru hanya memberikan contoh ya, kalian lebih baik nanti belajar berpikir ya, supaya kalian memahami. Edo mengumpulkan batu dan kerikil, atau kerikil dan batu. Di sini kamu juga akhiri dengan huruf dengan tanda titik dan huruf awalnya kapital ya. Kemudian nomor berikutnya 4, Lani mengumpulkan sampah ya. Lani mengumpulkan sampah. Nah, kamu boleh lakukan ini dengan tanpa melihat contoh yang sudah dijelaskan ya, supaya kamu paham bahwa ada kalimat yang harusnya menggunakan huruf kapital seperti Meli, si M besar. Meli memegang sapu lidi. Jadi ada huruf yang harus kamu ubah. Pertama nama huruf diri seorang ya, atau nama orang. Baik, berikutnya tulis kalimat yang kamu susun di kolom ini yang tadi ya. Sudah benarkah? Sudah. Jika belum, perbaiki kalimat kembali dengan benar. Oke. Baik, pelajaran sudah sampai di sini ya. Kita nanti suatu saat akan belajar jam ya. Untuk saat itu sampai sini dulu. Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi Pak Irwan di sini mengharapkan kalian semua ya mengerjakan tugas yang dilaksanakan pada hari ini ya. Tugas yang dilaksanakan pada hari ini sudah di-share di grup WA ya. Kamu bisa lihat hari ini kita lakukan seperti biasa 3M, minum teratur, olahraga rutin, kemudian berjemur dan istirahat yang cukup ya. Kita lakukan kegiatan di sini ya. Kamu jangan lupa absen ya. Absen dulu di link https://2 bit.ly/2mkbofj. Kemudian nanti kalian bisa kerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan di grup WhatsApp ya. Baik, ini saja dari Pak Guru. Pak Guru mohon maaf sebelumnya apabila salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.